Saudara, saya bersyukur kepada dua pujian yang terakhir tadi. Saya nggak bisa membayangkan ketika semua kita berkata Hosanna in the highest. Ketika kita berkata Jesus lifted higher and higher, lebih tinggi. Saya mau tanya kepada saudara, kapan kira-kira Yesus Tuhan kita ditinggikan seperti itu? Maaf, bukan cuma waktu kita menyanyi, setuju tidak? Bukan cuma waktu kita di gedung gereja. Tadi waktu makan salah satu penatua menyampaikan hal yang sangat penting buat saya. Sedih kalau semua kita cuma jago kandang. Tahu jago kandang? Kalau di kandang sendiri, wow, kita berani melompat, berteriak, mengakui Yesus Tuhan Yesus saja semuanya. Tapi bagaimana waktu kita di luar dari kebaktian kita? Waktu kita di tengah-tengah dunia, kapan dia ditinggikan dan dikenal oleh semua orang di dunia ini? Hari ini Roh Kudus akan menolong kita untuk mempelajari kebenaran ini yang sekarang sedang dunia sangat butuhkan. Saudara, mau teori, metode, cara apa saja untuk menyatakan penginjilan atau Injil kepada dunia, tidak pernah ada yang bisa mengalahkan satu cara ini yang Alkitab tuliskan buat kita. Saudara, hari-hari ini dunia sedang sakit. Setuju tidak saya ngomong ini? Dalam banyak hal dunia kita sedang sakit. Nah, ternyata dalam kondisi dunia seperti ini, gereja harus berani tampil, menyatakan kebenaran, menyatakan Yesus, menyatakan Injil itu bukan dengan konsep agama, tapi dengan konsep yang nyata, yang real, supaya dunia betul-betul mengenal apa itu Injil dan siapa itu Yesus. Saudara, saya akan mulai tahun 90, saya lupa bulan berapa. Waktu itu kami ada di Sydney. Saudara, tiba-tiba di beberapa lokasi di kota itu ada tulisan yang menarik sekali. Nah, ternyata saya baru tahu dokter-dokter di Sydney sejak tahun 90 itu menemukan sebuah fakta, dan fakta itu dipakai sampai hari ini dalam seluruh sistem pengobatan dunia. Tulisannya begini, gede-gede tahun 90 itu, forgiving is healing. Kami ke tempat lain lagi, ada tulisan forgiving is healing. Terus begitu. Saya mulai tanya, kenapa, ada apa? Nah, ternyata ada seorang dokter di Sydney yang mencari bagaimana cara menyembuhkan orang sakit di dunia ini tanpa biaya mahal, dan apa penyebab dari semua penyakit. Dia tahu karena dia dokter, ada virus, ada bakteri. Ringkas cerita, saudara, saya lupa siapa nama dokter ini. Ternyata dokter ini menemukan, dan hebatnya lagi, dia bukan dokter Kristen, tapi dia menemukan fakta dalam Alkitab bahwa mengampuni itu menyembuhkan. Forgiving is healing. Mengampuni itu menyembuhkan, saudara. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Baca semua jurnal kedokteran, baca semua buku-buku tulisan tentang medis. Saudara, dunia medis berkata begini. Jangan takut saya ngomong ini ya, jangan takut. Semua kita yang disebut manusia itu menurut dunia medis, di dalam tubuh kita itu sudah ada sel-sel kanker. Walaupun kita nggak pernah sakit kanker, tapi sel-sel kanker itu sudah ada di dalam tubuh semua manusia. Nah, para dokter itu menemukan sel-sel kanker itu akan hidup, dalam istilah sederhana, kalau diberi makan. Nah, makanan sel kanker itu namanya stres. Nah, stres itu yang paling besar penyebabnya adalah tidak mau mengampuni. Lalu para dokter itu meneliti ada apa di dalam jiwa seorang manusia yang tidak mau mengampuni. Jawabannya sangat mengagetkan, saudara. Maka seluruh metabolisme tubuhnya, sel-sel tubuhnya itu jadi rusak. Pantas Amsal menuliskan,
Hati yang gembira adalah apa? Obat. Jangan lupa, manjurnya jangan lupa, kata itu yang penting. Enggak cuma obat, betul? Kalau cuma obat banyak yang bisa buat. Tapi obat yang manjur hanya hati yang gembira. Betul? Itu luar biasa. Nah, saya beri contoh begini lagi. Saya percaya semua kita pasti punya pengalaman ini. Tapi jangan terus-terus, cukup sekali aja terus bertobat. Begini, sedang tidur nyenyak sekali. Aduh, pules, betul-betul pules. Enggak tahu pikiran apa muncul. Tiba-tiba muncul lagi tidur ini, terlintas orang yang ngutang belum bayar itu. Maaf saya tanya kepada saudara, jujur ya jujur. Sepulas-pulasnya kita tidur, tiba-tiba muncul orang itu, kita terus ngapain? Ayo terus ngapain? Bangun. Betul, kita pasti kebangun. Dan percayalah, sulit akan tidur lagi. Karena mau kejar orang itu, kapan dia bayar utang? Saudara, itu contoh kecil dalam kehidupan kita, bahwa kalau masih ada tidak mengampuni dalam diri kita, itu mengganggu seluruh ketenangan hidup kita. Dan itulah sumber penyakit. Nah, sejak tahun 90 itu, seluruh dunia mempercayai penemuan dokter Australia itu, bahwa forgiving is healing. Mengampuni itu menyembuhkan. Nah sekarang saudara, orang sakit hati, orang benci, orang kecewa, jumlahnya makin banyak, ya atau tidak? Dan ini yang merusak. Betapa banyaknya rumah tangga ditaburi oleh roh kebencian oleh si iblis, sehingga antara suami istri sulit mengampuni. Berapa banyak di antara kita hubungan yang baik dirusak oleh si iblis hanya karena salah faham, hanya karena tersinggung. Mengerikan sekali kalau kita melihat fakta ini. Nah, hari ini kita akan menemukan kebenaran itu. Yohanes pasal 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Saudara, maaf saya berkata ini, sampai hari ini masih sedikit sekali. Maaf, tapi ini fakta. Sampai hari ini masih sedikit sekali gereja yang mengerti hebatnya ayat 23 Yohanes 20 ini. Saya menemukan penginjilan dengan pengampunan itu yang paling ampuh. Tidak perlu teori-teori yang muluk-muluk, cukup mengampuni. Dan ini hukum yang Yesus beri. Saya baca, jikalau kamu, siapa kamu di sini? Kita. Ngapain? Ayo baca, ngapain? Mengampuni apanya orang? Dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, mengapa sampai hari ini masih sedikit sekali gereja yang menyatakan kebenaran ini sebagai kebenaran yang mutlak dan harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat ayat 22-nya. Kapan sebagai gereja kita menerima kuasa untuk mengampuni dan menyatakan dosa orang tetap ada? Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, apa? Terimalah Roh Kudus. Sambung langsung, jikalau. Jadi ini kalimat yang sama. Artinya dalam satu paket yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara, dunia harus tahu. Kalau ada dokter di sini, biar nanti saudara saling cerita kepada semua orang supaya tahu. Dengarkan, apalagi kalau ada psikolog, psikiater di sini. Saudara, dunia kedokteran menyatakan bahwa 80% orang itu sakit bukan karena virus atau virus yang mengganggu dirinya, bukan karena bakteri tertentu mengganggu dirinya, bukan. Dunia kedokteran itu mencatat dan menemukan fakta ini. 80% manusia itu sakit karena psikis.
karena jiwanya, bukan karena fisiknya. Lalu psikisnya, kejiwaannya karena apa? Bongkar banyak-banyak tentang buku-buku apa itu, tulisan-tulisan kedokteran. Jawabannya cuma satu, saudara. Rasa bersalah yang gak habis-habis itu buat orang tergoncang jiwanya. Rasa bersalah, guilty feelings. Saudara, maka itu kalau gereja menggunakan cara ini untuk menginjil, menyatakan Yesus kepada dunia, percayalah tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Nah, untuk bisa sembuh dari rasa bersalah, cuma satu caranya. Diapakan? Diberitakan apa orang itu? Beritakan pengampunan ini. Dosamu sudah diampuni. Ayo aku kenalkan kamu kepada seseorang. Saudara, semua manusia yang sulit tidur, semua orang yang terganggu metabolisme tubuhnya, pencernaannya, hampir 100%, karena goncangan dalam jiwanya itu, rasa bersalahnya yang tidak habis-habis. Nah, dunia sedang kronis dengan penyakit ini. Puji Tuhan, satu-satunya pribadi yang pernah mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa orang itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kita hukum ini. Satu-satunya buku di dunia yang menuliskan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali itu selain Tuhan kita. Ternyata hanya Alkitab yang menuliskan itu. Hari ini semua kita, sebentar kalau pulang, surga akan melantik setiap kita menjadi agen-agen pengampunan bagi dunia ini, saudara, supaya dunia itu sembuh. Kemarin pagi 7:30 ada orang telepon saya nggak kenal, ternyata dia pun belum ketemu saya. Seorang nenek sambil menangis, maaf jam 8 kurang. Terus saya bilang, ibu, bisakah luapkan isi hati itu? Apa masalah ini? Ringkas cerita. Dia bilang cucu saya. Kenapa dia? Dia mahasiswa UPH, saudara. Saya nggak ceritakan detailnya. Dia nggak punya papa mama. Saya nggak tanya orang tuanya kemana, tapi dia bilang itu yatim piatu. Oke, saya nggak mau tanya. Sejak umur 3 tahun dia itu saya asuh. Mungkin saya salah mendidik. Terus saya tanya, ibu tahu saya dari mana? Ya, saudara dengarkan. Ini masalah anak ini. Sekarang anak itu ada di Bandung. Tapi kemarin seharian saya telepon dia belum ngangkat. Saya SMS belum balas. Saya akan kontak omanya lagi untuk tanya alamatnya di mana. Anak itu melarikan diri. Dia nggak mau ketemu saya lagi karena ada satu perbuatan yang dia salah. Dan dia takut. Sudah besar, sudah mahasiswa. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau nenek itu datang kepada saya dan ngomong, ya saya akan cari anak itu. Saya akan beritakan pengampunan ini. Berapapun besarnya dosamu, Tuhan sudah mengampuni. Ayo kamu dibolehkan. Maka kalau kita menyatakan diri kepada dunia dengan pengampunan ini, saudara, maka dunia akan diampuni betul-betul. Milikilah kuasa ini. Kapan kita menerima otoritas ini? Lagi sekali, kapan kita menerima otoritas ini? Setelah Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Begitu kita menerima Roh Kudus, maka kuasa yang pertama yang bekerja dalam hidup kita adalah otoritas untuk mengampuni dosa orang. Saudara, ini penting sekali. Suatu hari, saudara, saya ada di kota Palu bersama dengan UX Band waktu itu. Kami ada acara anak-anak muda. Ketika sampai acara tanya jawab, bukan diadakan di gereja tapi di sebuah restoran. Tahu-tahu ada seorang anak muda. Saya lihat yang duduk sebelahnya seorang perempuan sedang hamil. Saya masih belum ngerti. Karena dia masih muda, saya pikir dia belum menikah. Ternyata itu istrinya, hamil 5 bulan.
Ketika dia berdiri bertanya, semua panitia terkejut. Ternyata dia bukan orang Kristen. Wah, mereka jadi takut. Yang lain, kenapa ini orang masuk ke sini? Terus akhirnya saya tenangkan semuanya. Oke. Jadi pertanyaan saudara akan saya jawab nanti setelah acara ini selesai. Lanjut. Selesai. Lalu saya dekati 2 orang. Ternyata mereka suami istri. Saya tanya, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Ceritanya sederhana. Kami itu lapar, sedang cari makan. Lewat depan restoran ini, kami lagi berhenti untuk lihat. Kami disuruh masuk. Aslinya suruh masuk. Ya kami masuk, tapi pikir ada makanan. Ternyata cuma kami sewa restorannya aja gak ada makanan juga. Tapi akhirnya saya ajak makan juga. Nah, ringkas cerita, ternyata mereka itu dari Lampung. Pelarian dari Lampung. Keluarga ini hancur, berantakan, penuh dengan masalah. Dikejar-kejar tukang piutang atau debt collector. Ringkas cerita, saya urus mereka, saya nyatakan pengampunan, saya beritakan keselamatan. Saya nggak ngomong agama, tidak. Hari itu tanggal 5, saya ingat bulan Maret. Tanggal 16, saya kumpulkan keluarga mereka, ayah, ibu, adiknya yang sudah berserak nggak tahu kemana karena rumah mereka sudah disita dan hancur betul. Tanggal 16 Maret saya kumpulkan mereka. Saya katakan pola hidup yang benar. Pokoknya berapapun salah ada pengampunan. Saya nggak cuma berdoa untuk mereka, saya sediakan perumahan buat mereka. Saya berikan mereka pekerjaan, saudara. Adik mereka yang paling bungsu putus sekolah karena keadaan yang kacau itu. Kami sekolahkan adik. Udah kami urus semua. 3 bulan kemudian, satu persatu mereka menerima Yesus dan dibaptis. Sekarang mereka jadi tim kami yang luar biasa. Ternyata gampang sekali menyatakan pengampunan kepada dunia. Saudara, pikiran orang Farisi masih ada di benak gereja sampai hari ini. Maaf saya katakan ini, pikiran orang Farisi masih ada di benak gereja sampai hari ini. Apa pikiran orang Farisi? Satu-satunya hal yang mereka paling tentang dari semua yang dikerjakan Tuhan Yesus. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang. Oh, itu imam-imam kepala, orang-orang Farisi marah. Siapa kamu mengampuni dosa orang? Ternyata masih banyak orang Kristen yang belum bisa mengakui firman ini karena merasa 2 hal. Satu, aku kan juga orang berdosa, bagaimana bisa mengampuni dosa orang? Yang kedua, bukankah yang bisa mengampuni dosa orang itu cuma Tuhan saja? Suatu kali saudara, saya ada di Lampung, pelayanan dari penjara selesai. Pas saya mau keluar, saya melihat ada seorang anak muda lagi termenung. Terus saya minta izin kepada petugas, waktu sudah habis, boleh nggak saya punya waktu sebentar saja untuk ngomong pada narapidana itu? Oh dia, boleh. Saya tanya kasus apa Pak? Pembunuhan. Melihat wajahnya itu innocent betul, masih anak muda. Ternyata umur baru 23 tahun saudara. Saya duduk dekat dia. Saya ajak ngomong dengan bermacam cara, nggak keluar satu kata pun. Jangan lagi ngomong, ngangkat wajah ngelihat saya aja, tidak. Saudara letakkan tangan saya ngerangkul pundaknya, tidak ada reaksi. Saya tanya, maaf ya jangan marah, siapa yang kamu bunuh? Papa saya. Saya kaget. Saudara kira saya minta waktu jalan terus. Saya bilang Roh Kudus beri saya sebuah kata yang membuat dia akan terbuka. Saya nggak mau mengorek kesalahannya, malah tertekan. Saya tahu perasaan kalau saya jadi dia, saya pun akan ditanya, kenapa papa mau kamu bunuh? Saya nggak akan jawab. Akhirnya satu pertanyaan yang harus tunjukkan. Siapa yang jadi beban tanggung jawabmu? Dan itu membuat kamu tertekan di dalam tempat ini. Ketika saya tanyakan kalimat itu, baru dia angkat wajahnya. 2 adik saya Pak, yang harus saya biayai. Oh ya, berapa biayanya? Kelas berapa SMA? Terus saya bilang, mulai hari ini sampai adikmu lulus SMA sampai kuliah, saya akan biayai.
Dia kena 9 tahun saudara hukuman karena pembunuhan itu. Air matanya mengalir. Sebelum sempat tanya, kenapa papamu kamu bunuh? Saya percaya dia sudah lega. Jadi bebannya mulai terlepas. Jadi walaupun dia dalam penjara, asal ada yang bisa kuliah, nggak bisa sekolah, nggak masalah. Saya mulai tanya, boleh nggak kamu cerita? Kenapa papamu? Dia bilang, saya nggak membunuh pak. Oke, coba kamu ceritakan. Dia bilang, papa saya itu 8 bersaudara, dia anak sulung. Kami 3 bersaudara. Tapi papa itu penjudi, pemabuk. Uang habis terus. Mama sudah gak bisa kerja karena sering dipukul, jadi saya yang bekerja. Suatu hari dia minta kepada adik-adiknya untuk satu-satunya warisan dari orang tuanya, yaitu rumah, itu dijual. Langsung dibagi 8. Lalu saya tanya, mereka gak setuju. Tapi karena papa anak sulung, ya mereka ikut. Maka ada sidang keluarga. 8 keluarga duduk bersama semua, istri, suami, dan anak-anak. 7 mereka mengatakan, ya udah, kalau dijual. Tapi janji, uang hasil warisan ini tidak boleh kamu pegang. Setuju, adik-adik ini minta anak ini pegang karena anak sulung. Dapatnya kecil ternyata. Dibagi 8, masing-masing cuma dapat 12,5 juta. Kan baru tahun 2011 awal ini. Saudara, dari rumah itu kecil sekali. Terus saya tanya. Akhirnya saya bawa. Saya belum sempat mikir mau bisnis apa dengan 12,5 juta ini. Asal itu bisa jadi income buat mama dan kami bertiga. Suatu hari papa datang dengan bawa arang, bawa golok ke tempat saya kerja. Dia ngancam saya untuk minta yang 12,5 juta. Akhirnya kami berkelahi. Dia bilang, saya emosi, saya sudah tidak sabar lagi. Pasti habis di tangan dia. Nah, dalam perkelahian itu saya tidak sengaja saya tonjok papa saya dan dia jatuh kena goloknya sendiri. 4 hari kemudian di rumah sakit dia meninggal. Aduh saudara, saya bisa bayangkan, bukan? Jadi walaupun tidak sengaja, tetap dalam pasal pembunuhan ada pasal nomor sekian karena tidak sengaja. Hancur hidupnya. Nah, di situ saya beritakan Tuhan mengampuni. Saya sering beli pulsa untuk di SMS saya atau telepon ke mamanya atau ke adik. Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang dikejar rasa salah dalam hidupnya. Inilah waktunya gereja tampil. Tuhan mengampuni kamu. Aku nyatakan berita pengampunan ini dengan cara kita bertanggung jawab untuk mengambil alih tugasnya. Nah, pasti sulit ngomong amin karena orang pelit itu musuh Injil. Maaf. Saudara, kalau kita bicara penginjilan, kita bicara bersaksi untuk orang, kita harus mikir harus keluar sesuatu untuk menolong orang itu. Nggak cukup bilang terima kasih begitu saja. Tanggal 16 Agustus yang lalu, di sebuah acara di satu keluarga, tiba-tiba saya itu melihat ada seorang yang kalau saya lihat pakaiannya, dia pasti bukan dari tamu-tamu itu. Tapi kenapa dia duduk di antara tamu-tamu? Nah, ternyata dia itu diajak oleh salah seorang. Jadi keluarga ini panggil catering untuk makan malam kami. Nah, salah satu petugas catering itu punya teman dan ini temannya. Hati saya betul-betul tergerak untuk ngomong pada orang itu. Sudah penampilannya beda dengan tamu-tamu yang lain. Lihat wajahnya, wajah yang murung sekali. Saudara, selesai acara, saya dekati dia ngomong-ngomong. Ternyata saudara, salah satu orang dari peristiwa kerusuhan tahun 2000-an yang lalu, yang ribut besar. Ya, saya nggak ceritakan dari mana. Nah, dia punya dendam yang besar karena ayah ibunya dibunuh di depan dia oleh kelompok musuh. Dan berapa waktu kemudian dia diajak oleh teman-teman yang lain untuk perang juga. Dan dia cerita dia bunuh 3 orang, saudara. Ternyata dia punya beban dosa yang nggak pernah selesai. Dia selalu ketakutan.
Saya sampaikan berita pengampunan. Yang pembunuh gak cuma kamu, ada banyak pembunuh yang belum ngaku juga. Jadi kamu gak sendirian, saya bilang. Mungkin juga pembunuhnya ada di sini, itu rapi-rapi duduk ini. Dia mau tunjuk ini kepada saudara. Jangan takut saya ngomong. Saya nyatakan berita pengampunan kepada dia. Saudara, waktu saya minta izin oleh yang punya rumah, karena saya baru pertama kali ke rumah keluarga itu, saya belum tahu ada nggak ruangan yang saya bisa pakai untuk doa. Saudara, ketika saya doakan, basah kiri kanan pundak saya ini. Dia belum pernah menangis seperti itu ketika saya sampaikan Tuhan Yesus mengampuni kamu. Berapa besar pun dosa. Saya bisa cerita banyak tentang pengampunan ini. Suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak, adik, ipar, kemenakan, tetangga, teman, sahabat, siapa saja. Semua rusaknya hubungan. Saya ulangi lagi, semua rusaknya sebuah hubungan. Hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan teman, hubungan sahabat. Rusaknya semua hubungan hanya bisa selesai dengan satu kata, ampuni. Setuju saudara? Ampuni. Kata mengampuni itu dampaknya besar, saudara. Saya percepat saja, saudara perhatikan seluruh ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Intinya pada kasih dan mengampuni. Betul tidak? Intinya di situ. Maka itu perlu sekali kita menyatakan pengampunan itu kepada dunia ini, karena itu dicari oleh orang. Jumat pagi saya baru turun dari Melbourne. Saya dapat taksi. Nah, namanya Arman sopirnya. Nah, saya bawa satu tas besar milik keluarganya Pak Yonatan Patiasina. Nah, cuma saya nggak diberitahu kalau langsung dijemput di bandara. HP saya belum on karena masih sibuk. Setelah saya keluar di bandara, HP saya on, langsung telepon ini masuk. Dia kenalkan namanya, saya nggak kenal. Dia bilang saya yang disuruh untuk ngambil barang. Ya, sudah mau dekat Sheraton, saudara. Terus saya tanya, kalau gitu kami berhenti di Sheraton, Bapak nyusul aja. Saya nggak bawa kendaraan, saya naik Damri. Ya, jadi harus balik bukan? Nah, saudara, yang lucu, yang marah sopirnya. Dia itu marah begini. Enak aja itu orang, nggak kira-kira titip. Jadi saya bilang, ayo Pak, balik lagi mutar. Harusnya dia berterima kasih, bukan kan dapat tambah. Ternyata dia marah, saudara. Marah kepada orang itu. Wah, kesempatan saya masuk penginjilan soal mengampuni. Jadi kan harusnya kan dia yang untung. Kalau perlu muter-muter lagi, ayo, supaya harganya tambah banyak. Saya bilang, sopir ini hebat juga. Saudara, akhirnya balik. Terus saya ngomong soal kehidupan. Hidup itu cuma sekali, Pak. Pokoknya saya sampaikan kebenaran. Dia heran, sudah. Dia heran. Sampai di Tanjung Duren, Gilgil itu rumah anak kami juga. Saya kasih dia lebih. Dan dia senangnya luar biasa. Terus dia ngomong, hari ini saya dapat pelajaran berharga sekali. Sopir ngomong begini. Saudara, dalam hal apa saja, kalau kita bisa menyampaikan pengampunan kepada dunia, orang itu semua. Akhirnya karena saya tidak siap, karena saya nggak tahu mau diambil, di koper itu kan ada barang-barang saya, jadi saya harus bongkar dulu. Sopir ini bantuin saya bongkar. Saya heran juga lihat dia bantuin ngepak lagi, ngangkat lagi. Luar biasa. Jadi Injil Yesus Kristus Tuhan kita sampaikan kepada dunia dengan berita pengampunan ini. Siapa saja itu akan gampang untuk menerimanya. Kita akan tanya begini, mengapa iblis paling marah pada berita pengampunan? Jawabannya gampang, sebab di dalam iblis hanya ada kebencian. Betul, tidak ada kasih. Nah, iblis tidak suka kalau berita pengampunan disampaikan, berarti nggak ada orang bisa benci lagi jadi pengikut mereka. Nah, maka itu awas ya.
saudara dan saya adalah satu-satunya orang. Dengar, saudara dan saya adalah satu-satunya orang, satu-satunya kelompok di dunia ini yang punya pengajaran pengampunan. Tidak ada kelompok manapun di dunia yang punya pelajaran pengampunan. Baca buku apa saja, entah itu kitab suci agama atau apa, baca, tidak ada. Hanya Yesus Tuhan yang pernah menyatakan berita pengampunan itu. Maka itu saudara, kita harus mengampuni. Kalau pengampunan kita sampaikan, dan sepanjang umur hidup kita hanya ada pengampunan, sungguh kerajaan surga segera nyata di bumi ini. Karena kerajaannya adalah kerajaan kasih yang bisa menerima semua orang apa adanya. Saya percepat. Lalu apa yang buat kita bisa diampuni? Maaf. Lalu apa yang bisa buat kita mengampuni dengan gampang? Jawabannya gampang. Baca nanti di rumah, saya nggak ada waktu. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Saya ulangi, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Itulah satu-satunya pasal pengajaran Tuhan Yesus mengapa kita harus mengampuni. Jawabannya, karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Ternyata berapa besar pun dosa orang terhadap kita. Dengar, itu pengajaran Tuhan Yesus. Berapa besar pun dosa orang terhadap kita, maka dosa kita kepada Bapa di surga tetap jauh lebih besar. Kalau Dia mengampuni kita dengan begitu mudah, maka Tuhan Yesus minta ampuni orang lain juga. Jadi Yohanes 20 ayat 23 tidak bisa terjadi dalam diri kita walaupun kita terima Roh Kudus. Dan kalau kita sudah terima Roh Kudus, berarti kita terima otoritas untuk mengampuni. Tapi kuasa dan otoritas mengampuni dosa orang tidak terjadi dalam diri gereja kalau kita sendiri belum mengampuni orang. Renungkan ini baik-baik. Maka itu awas di antara saudara. Kalau masih ngotot, Pak Daniel, saya tuh nggak benci loh Pak, cuma malas ketemu. Goblokmu sama saja itu. Enak aja ngomong. Awas saudara bilang nggak benci tapi nggak mau ketemu. Maka itu lihat cara Tuhan Yesus mengajar. Musuh-musuhnya pun diajak makan. Betul tidak? Ternyata dengan ngajak makan, dosa itu hilang, pengampunan terjadi. Karena kalau orang sedang sakit hati, duduk makan itu nggak mungkin bisa makan di hadapan musuhnya. Karena bisa-bisa musuhnya mau dimakan, saudara. Maka itu cara Tuhan Yesus bagus, mengampuni. Itu artinya kita bisa makan bareng. Ayo jujur, siapa yang punya koleksi musuh? Koleksi kok musuh? Tapi tanpa sadar begitu banyak orang koleksinya musuh. Hari ini selesaikan semuanya. Ampuni saudara, ampuni. Ya, tapi padahal nggak tahu berapa miliar uang saya dimakan. Terus mau apa maksud? Saudara memang besar kalau sampai miliaran ditipu oleh teman sendiri. Tapi tetap harus mengampuni, tidak bisa tidak. Memang sulit, tapi harus. Tidak bisa tawar-menawar. Oke, saya lanjutkan. Mengapa masih banyak orang Kristen sulit mengampuni? Nah, ini yang kita mau pelajari. Saudara, ternyata bedanya pengajaran Tuhan Yesus dengan agama-agama yang lain, saya minta maaf, pada konsep pengampunan ini. Semua Tuhan di seluruh dunia ini, semua Tuhan, kecuali Tuhan Yesus, karena ada banyak Tuhan, mereka mengajarkan dosa itu dibagi dua. Satu jenisnya, dua berat ringannya atau besar kecilnya. Saya ulangi ya, semua agama di dunia mengajarkan dosa itu dengan dua konsep, satu jenisnya. Maka itu di semua negara hukumnya itu pasti membedakan jenis dosa. Saya beri contoh, saya sih nggak hafal pasal-pasal KUHP. Kalau ada polisi, ada jaksa, hakim, pengacara pasti hafal.
dalam hukum pembunuhan contohnya, itu nggak cuma satu pasal, ada banyak pasal. Pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja, berencana rame-rame atau sendiri, itu beda lagi. Berapa yang dibunuh, korbannya bagaimana, masing-masing ada pasalnya. Maka itu agama mengajarkan dosa itu ada jenisnya. Begitu pula berat ringannya. Tapi Tuhan Yesus dan Bapa kita di surga tidak pernah membedakan dosa dengan jenis dan nilainya atau kadarnya. Katakan amin dulu. Saya akan ajarkan lagi sekali. Bapa kita di surga tidak pernah mengajarkan kita dosa itu ada jenisnya, tidak. Sebab buat Dia dosa itu dosa, kecil maupun besar tetap dosa. Jenisnya juga tidak pernah diurus. Pokoknya dosa itu dosa. Maka itu saya ngomong tadi, kalau saudara berkata aku nggak benci tapi malas ketemu, itu sama. Maaf, awas. Yang suka pakai internet dan situs porno, walaupun tidak pernah ke pelacuran, nggak pernah berzina, tapi kalau langganannya situs porno itu sama dengan berzina. Tidak ada kelas-kelasnya. Maka itu dianjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi saudara. Yang gede sekalian, karena hukumnya sama. Lo serius, itu Bapa kita. Maka itu jangan suka menghakimi. Masih ingat Yesus berkata, jangan kau menghakimi saudaramu, sebab hakim itu cuma satu, yaitu Yesus. Mengapa kita gak boleh pasang telunjuk kita untuk saudara kita? Karena ini konsep dosa. Saya berharap dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tahu firman ini, semua kita jadi orang, jadi agen-agen pengampunan di dunia. Karena kebenaran ini luar biasa. Jadi begini saudara, jangan cuma ngurus dosa yang kelihatan. Ngerti gak maksud ini? Jangan cuma urus dosa yang kelihatan. Yang gak kelihatan itu jauh lebih banyak, lebih berbahaya. Betul? Maka itu kita harus ngerti ini. Jadi begini Bapa kita di surga, dosa itu bukan jenisnya. Saya beri contoh. Saya gak hafal KUHP, kitab undang-undang hukum perkara, hukum pidana atau perdata, itu saya gak hafal sama sekali, tidak. Tapi kalau KUHS saya hafal, kitab undang-undang hukum surga. Tanya saya tahu. Nah, KUHS pasal perzinahan, masih ingat apa bunyinya? Jangan pura-pura nggak tahu ya mas. Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa memandang orang lain, lalu apa teruskan? Jangan pura-pura nggak tahu. Lalu apa? Menginginkannya, berarti dia sudah. Ayo teruskan, sudah berzina dengan dia di pikirannya. Bayangkan. Gara-gara ayat itu saya bilang Tuhan lebih baik buta supaya aman ini. Ayo maaf ya saya ngomong ini, sependeta-pendetanya seorang pendeta itu mata masih bisa kurang ajar, tahu nggak sudah. Nah kalau kena hukum itu, maaf jangan tersinggung, setua-tuanya orang tua. Lu kok kenapa? Saya cuma ngomong, maaf itu toh. Lu betul ngerti maksudnya? Berarti dengan KUHS tentang perzinahan, adakah yang bisa lolos di antara kita? Di dalam KUHP perzinahan itu ada banyak. Contohnya pelecehan. Oke? Melecehkan itu pun ada jenisnya. Melecehkan fatal atau tidak sengaja atau apa. Macam-macam hukumnya. Kalau surga nggak pusing-pusing, satu aja, dosa itu dosa. Dah, gitu saja. Noel sudah dosa. Lu tahu Noel? Sengaja atau tidak sengaja sudah dosa. Karena sudah ada rasa ingin. Nah, kalau kita sadar bahwa mata kita bisa kurang ajar, kenapa kita berani angkat telunjuk untuk menunjuk orang lain? Ngerti maksud ini saudara? Maka itu hukum ini luar biasa. Kalau kamu sudah terima Roh Kudus, kamu punya kuasa mengampuni dosa orang.
dan dosanya diampuni. Ini hebat sekali. Kalau semua pernikahan, kalau semua rumah tangga menggunakan hukum ini, nggak ada perceraian di dunia. Betul? Karena kita saling mengampuni. Sesalah apapun istri kita, sesalah apapun suami kita. Saya lanjutkan dulu tentang ini. Berapa banyak orang menggunakan Matius 15 tanpa mengerti betul-betul? Boleh ceraikan asal karena zina. Masih ingat firman itu? Sebetulnya salah. Saya tanya kepada saudara, secara umum firman itu lebih banyak digunakan oleh siapa kepada siapanya? Boleh cerai kalau karena zina. Ayo coba jawab. Biasanya lebih banyak digunakan oleh siapa dan untuk siapanya? Suami untuk menceraikan istrinya, bukan? Nah, itu kan tidak adil. Berapa banyak suami juga sering berzina? Maka itu bukan itu hukumnya. Hukumnya begini. Efesus 5:33 itu menulis bahwa yang kena kepada hukum suami istri itu enggak cuma suami dan istri, tapi Tuhan Yesus juga menggenapi hukum pernikahan itu. Jadi dalam Efesus 5:33 berbunyi demikian, bagaimanapun juga bagi kamu berlaku. Nah, bagi kamunya nggak cuma kita manusia, karena dari ayat 22 sampai 32 di Efesus 5 itu bicara Yesus juga suami surgawi dan kita mempelainya, betul tidak? Nah, kalau kita pakai ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Yesus juga kena. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, dengan KUHS perzinahan tadi hanya ngelihat orang, nggak sempat Noel, apalagi tidur, enggak, saudara, cuma ngelihat, itu sudah berzina kalau kita menginginkannya. Ayo jujur, sebagai istrinya Tuhan Yesus, ada nggak kita nggak pernah berzina selama hidup? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semua kita pernah berzina. Kalau kita pakai KUHS itu. Pertanyaan berikut, apakah Tuhan Yesus menceraikan kita ketika dia tahu kita berzina? Coba jawab. Dia ceraikan kita tidak? Tidak. Dia tetap mau terima kita. Dia berikan pengampunan itu. Maka itu suami istri jangan pakai hukum yang hanya mementingkan seseorang saja. Jangan. Gunakan hukum yang memerdekakan orang. Itu hukum kebenaran yang luar biasa. Saya lanjutkan. Membunuh. Di dalam KUHP, saya sudah sebut ini pembunuhan pasalnya banyak. Tapi KUHS cuma satu pasal pembunuhan. Yang belum pernah tahu silakan buka. 1 Yohanes 3 ayat 15. Baca baik-baik ayat itu. Yang belum tahu, ngeri sudah. Dikatakan begini. Barang siapa 1 Yohanes 3:15, oke? Barang siapa ngapain? Ayo baca. Membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Nah, sekarang saya pakai KUHS untuk menyatakan kalimat yang terdahulu saya pernah ngomong. Jangan-jangan di sini masih ada pembunuh-pembunuh belum ketangkap ini. Saudara, maka itu pelayanan saya ke penjara tidak pernah saya lewatkan. Selalu saya datang ke penjara. Kenapa? Karena di penjara itu saya belajar tentang kehidupan. Nah, sekarang kalau pasal pembunuhan sehebat itu, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia dan tidak ada hidup yang kekal buat seorang pembunuh manusia. Saya minta semua kita jujur. Siapa berani angkat tangan? Ini berapa ribu yang hadir? Berapa banyak? Siapa berani angkat tangan? Nanti saya akan panggilkan seluruh wartawan gede-gede di kota Jakarta ini untuk foto saudara. Begini, siapa berani angkat tangan seumur hidup nggak pernah benci orang? Saya lihat, ada yang angkat tangan? Nggak ada. Berarti teruskan saya tanya ini, kalau nggak ada yang angkat tangan berarti loh, ayo siapa kita ini? Nah, pembunuh-pembunuh keren.
Saudara, ini hukum yang luar biasa. Tanggal 19 Agustus yang lalu, istri saya menyambut seorang lulusan Nusa Kambangan. Waktu itu saya sudah keluar dari Nabiri, istri saya masih di Nabiri. Anak ini, istri saya menemukan 5 tahun yang lalu. Waktu kami ke Nusa Kambangan, karena kami sering ke Nusa Kambangan untuk pelayan. Terus anak saya tuh melihat di LP besi. Dia bilang, Dan, lihat, itu ada anak inosen sekali. Waktu itu dia baru umur 17 tahun anak ini. Itu yang kami heran, kenapa dimasukkan ke penjara orang dewasa? Betul-betul wajahnya itu nggak berdosa, saudara. Masih muda 17 tahun. Lalu saya dekati, karena saya melihat. Terus saya tanya, kasus apa kamu? Pembunuhan. Boleh saya kaget lagi. Tapi bukan saya Pak yang bunuh. Mereka itu bunuh satu preman sekeluarga di Purwokerto. Saya pernah dengar kasus Purwokerto tahun berapa? Saya lupa, 2000 awal yang lalu. Bapaknya dengan 3 anaknya, dan ini anak bungsunya. Bapaknya kena 20 tahun. Eksekutornya 2 kakaknya anak ini kena hukuman mati. Setelah mereka bertobat dibaptis percaya Tuhan Yesus, hukumannya berubah jadi seumur hidup, dan mereka sekarang sudah pindah di LP Kedung Mundu di Semarang. Mereka panggil saya Papa Mama, anak-anak itu. Nah, bapaknya meninggal beberapa waktu yang lalu karena sakit tua. Bapaknya seumur 70-an, saudara. Nah, anak ini dia cuma yang nyetir mobilnya bawa jenazah itu tadi, tapi tetap kena hukumannya. Aduh, kami kasihan lihat dia. Sejak itu kami kontak, hampir seminggu sekali, 2 kali pasti kontak. Saya berikan dia HP waktu itu. Saya minta izin kepada petugas. Saya bilang ini anak masih remaja muda, saya mau bimbing, dan diizinkan. Waktu dapat pembebasan bersyarat, saya bayar sekian juta. Dan itu harus lapor. 2 tahun yang lalu dia bebas. Harus lapor dari seminggu sekali, sebulan 2 kali, sampai sebulan sekali. Akhirnya selesai, karena sudah janji. Pokoknya selesai masa tahanan saya ikut Papa Mama ke Nabire. 19 Agustus yang lalu dia tiba di Nabire, sudah. Dia sekarang jadi tim kami di sana. Kenapa saya ceritakan hal seperti ini? Supaya kita tahu bahwa kalau Yesus datang malam ini, orang-orang yang dipenjara lebih cepat masuk surga daripada kita. Kenapa kira-kira? Sebab mereka sudah menjalani hukuman manusia. Kita belum. Setuju? Kita belum. Maka itu ayo kita menyadari akan tugas-tugas kita, saudara, sebagai anak-anak Bapa di surga. Mengampuni. Siapapun juga kita, jangan ada yang tidak mengampuni. Harus kita ampuni. Pak Samuel, saya minta tolong bacakan SMS supaya yakin tentang hubungan orang di penjara. Masih naik Pak Samuel tadi. Tolong ya, dengarkan. Ini hubungan saya dengan mereka di dalam penjara itu, saudara. Maaf. Mana ini? Nah ini LP Ternate, ya. Bacakan tanggal berapa supaya tahu. Dari mana ke mana? Ini yang ini aja. Tanggal berapa? September 18 2011 jam 8.27. Jadi kapan? Pagi. Tadi. Hari ini. Ya, oke. Bunyinya. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Singkatannya luar biasa. Pak Pendeta, saya sangat berterima kasih karena anak saya Vanes sampai saat ini sudah dapat sekolah. Ya. Saudara, ini di LP mana, coba lihat. Ternate. Di Ternate. Jadi saya ini ke kota manapun juga saya pasti kunjungan ke LP untuk ketemu orang-orang. Nah, saya punya pelayanan khusus sudah lebih dari 15 tahun ini. Setiap tahun saya pasti menyekolahkan anak-anak yang bapak ibunya di penjara. Saya tidak ingin kalau bapaknya salah, anak ikut salah. Kalau bapaknya di penjara, siapa membiayai mereka? Nah, ini salah satu. Saya waktu ke LP Ternate belum lama ini, bulan lalu Agustus, tanggal 21 sampai 24 saya ada di Ternate. Saya tanya, siapa anaknya yang belum bayar sekolah? Nah, ini salah satu. Saya bayar di sekolah, dan senang sekali. Terus ini di LP Jambi. Ya, ini LP Jambi. Cuma kirim-kirim ayat saja kok. Selamat pagi semua. Tentu sehat. Tentu sehat semua yang mulai hari ini berbuatlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus Juru Selamat kita. God bless you, I love Jesus. Ini orang di penjara bisa nasihati begitu pada yang di luar. Apa nggak malu juga ini? Di LP mana? Di LP Jambi. Jambi. Nah, satu lagi. Oh, tanggalnya, tanggal berapa supaya tahu? Ini
hari ini. Oh ya, jam 8.02 tadi pagi. Ya, tadi pagi. Satu lagi. Ini Jambi. Nah, ini yang LP Semarang. Ya, cuma itu aja. Ini yang saya sudah bayar dia. Namanya siapa? Agus. Namanya Agus. Dari LP. Shalom Pak, ini nomor. Ya sudah, dia minta nomor rekening. Oh, terima kasih Pak Somad, silakan duduk. Jadi dia kirim nomor rekening untuk keluarganya. Saya urus. Tepuk tangan buat Pak Samuel Tahir. Hampir tiap hari saya urusi dengan orang-orang itu. Dan saya suka, saudara, menampung keluhan-keluhan mereka. Karena saya bisa merasakan, seharusnya saya dipenjara karena saya jahat. Dosa saya begitu banyak. Maka itu saya ngomong, kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, mereka yang dipenjara lebih cepat ketemu Yesus daripada kita, saudara. Setuju? Karena kita nggak mau bertobat. Maka itu kalau kita tidak mau mengampuni orang, jangan lupa dia sudah mengampuni kita. Jadi mulai hari ini, saudara, jangan urus dosa yang kelihatan dalam hidup orang lain. Uruslah dosa yang masih ada di dalam diri kita sendiri. Oh, nggak ada yang amin? Jangan-jangan saudara ngurusi orang lain lagi. Saya ulangi lagi, mulai hari ini, setelah kita tahu hukum Kristus, bahwa dosa itu bukan cuma yang kelihatan, yang tidak kelihatan harus kita tahu. Maka itu saya sering marah kepada beberapa sinode gereja. Sinode gereja itu biasanya buat surat. Itu kalau ada pejabatnya bersalah, lalu ribuan tembusan. Saya bilang pada mereka, kenapa kalau ada orang buat benar kamu gak surati? Kenapa membuat surat tunggu orang buat salah dulu? Goblokmu itu. Betul tidak, saudara? Kenapa kita ngurus? Ayo urus diri kita sendiri supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu kerinduan Bapa kita atas kehidupan kita ini. Sehingga dalam segala hal yang kita lakukan, kita tahu Tuhan punya maksud yang hebat untuk kita semua, untuk mengampuni dosa orang. Semua itu saya bisa cerita banyak, saudara, pelayanan saya untuk mengampuni orang-orang berdosa. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Maaf ya saudara, jangan saudara mikir yang lain. Kalau saudara pun akan melakukan pelayanan ini, Tuhan berikan buat yang sama. Jadi begini, karena saya percaya Yohanes 20 ayat 23, dan saya betul-betul melakukan. Banyak orang menyakiti, menipu, merugikan semuanya. Saya tetap untuk mengampuni, karena itu perintah. Dan akhirnya begitu banyak orang yang punya salah dan dosa tidak takut untuk datang. Dan kalau orang itu datang, saya nyatakan, kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, dan saya bimbing, nggak cuma itu, bertobat sungguh-sungguh, maka pengampunan akan terjadi. Jadi lakukan kebenaran ini. Ayat yang terakhir, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Sudah, saya akan baca. Berusahalah untuk apa? Ayo bacain, berusaha untuk apa? Ayo hidup apa? Yang kuat suaranya. Damai dengan berapa orang? Semua orang. Nah, ini terjemahan yang kurang tepat. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Saudara, kata kekudusan bagi hampir semua gereja itu hubungannya pasti tentang seks, percabulan dan sejenisnya. Memang betul. Tapi kata kudus di ayat 14 Ibrani 12 itu bukan tentang masalah seks. Karena penekanannya di kalimat pertama, hiduplah apa? Damai dengan semua orang. Nah, begini terjemahan yang betul. Dan kejarlah perdamaian itu. Kejarlah untuk kamu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, tidak apa? Tidak ada yang apa? Bisa melihat Bapa kita. Jadi walaupun Kristen, walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan, kalau tidak mau berdamai dengan semua orang, nggak ada pilihan, pokoknya orang.
Renungkan ini baik-baik. Maka itu saya ulangi lagi, siapa yang masih punya koleksi musuh, habiskan koleksi itu, buat dimakan semua musuhnya. Ampuni sampai tuntas. Sebab tanpa itu kita nggak bisa memandang Tuhan. Saya mau nyatakan ini kepada saudara. Kalau kita tidak bisa memandang Tuhan, kita bisa masuk surga tidak? Jawab, bisa masuk surga tidak? Tidak, karena surga Tuhan ada di situ. Kita nggak ketemu karena nggak bisa memandang. Jadi ngeri kalau kita nggak mau mengampuni, seorang ngeri sekali. Nah, yang penting dalam ayat ini adalah kata berusahalah. Saya tanya kepada saudara, kalau ada kata berusaha tergantung Tuhan atau tergantung kita? Ayo, tergantung siapa? Kita. Maka itu begini, tidak pernah ada doa yang terjawab kalau doanya gini, Tuhan beri saya kuasa untuk bisa mengampuni orang. Gak akan dijawab doa itu. Sebab pengampunan sudah ada di mulut kita dan hati kita. Tinggal mau atau tidak. Amin. Mau jadi pengampun? Ampuni orang lain dulu. Dan sembuhkan dunia dengan berita pengampunan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya bersyukur kepada